Pesan terakhir yang menguatkan. Bacaan diinspirasi dari Injil Suci menurut Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kebangkitan Yesus, murid-murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Saat berjumpa dengan Yesus, mereka menyembahnya, tetapi ada beberapa orang yang ragu-ragu. Saat itu ada berita hoak yang disebarluaskan oleh para pemuka agama dan pemimpin orang Yahudi bahwa jenazah Yesus telah dicuri oleh murid-muridnya. Berita hoak ini yang membuat murid-murid ragu akan kebenaran kebangkitan Yesus. Tetapi Yesus tidak marah kepada mereka yang ragu-ragu. Yesus tahu akan suasana saat itu, sehingga Dia perlu meyakinkan dan menguatkan iman mereka akan kebangkitannya dan kuasa yang dimilikinya di surga dan di bumi. Setelah meyakinkan mereka, Yesus mengutus murid-muridnya untuk mengajar segala bangsa menjadi muridnya dan meminta murid-muridnya untuk membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mengajar mereka untuk melakukan ajarannya. Matius penulis Injil menunjukkan bahwa Yesus ingin menyebarkan Injilnya ke seluruh dunia, bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Yesus ingin semua bangsa mengenalnya dan merasakan kasih-Nya. Yesus tahu bahwa murid-muridnya masih ketakutan dan juga masih ada yang ragu untuk menjalankan tugas yang diberikannya. Maka Yesus menguatkan mereka dengan Injil-Nya akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Dengan janji Yesus ini, murid-murid menjadi yakin Yesus akan melindungi mereka. Saat ayah saya meninggal, saya sempat marah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan ayah saya meninggal karena COVID? Sehingga kami tidak bisa mendampinginya di saat akhir hidupnya. Ayah saya pasti kesepian dalam isolasi di rumah sakit. Kami hanya dapat menyaksikan melalui video call. Tapi kemudian, saya dikuatkan oleh keyakinan bahwa Yesus menyertai dan selalu ada di samping ayah dalam diri para dokter dan petugas medis yang merawatnya. Mereka juga mengiringi kepergian ayah dengan doa, walaupun mereka berbeda keyakinan. Saat kita menghadapi kesulitan, kesusahan, keraguan, percayalah selalu bahwa Yesus menyertai dan memperhatikan kita sampai akhir zaman. Marilah berdoa. Ya Tuhan, puji dan syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Mampukan aku untuk selalu percaya padamu, dan kuatkan aku untuk tetap menyebarkan dan menjalankan ajaran-Mu. Amin.